Gegara ngilangin bekas stiker malah jadi seperti ini. Mumet. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan nge-repaint motor Vario ini, cuman kondisinya itu seperti ini ya lur. Ini sudah lecet-lecet dan ada juga bekas jatuhnya seperti ini ya lur. Lumayan dalam untuk lecetnya. Oke lur, ini akan kita bongkar terlebih dahulu. Beres kita bongkar, di sini untuk bodinya akan kita lepasin terlebih dahulu stiker yang nempel ini. Jadi untuk stiker yang warna hijau ini masih stiker originalnya, dan ini lumayan sulit untuk ngelupasnya ya lur. Karena stiker bawaan pabrik itu biasanya tipis. Kemudian saat kita lepas akan meninggalkan lem stikernya, dan lem stikernya ini cukup sulit untuk dihilangkan. Karena sulit kita copotin manual, ini coba kita panasin dengan hot gun seperti ini, lalu coba kita kelupas stikernya, biasanya akan lebih mudah. Dan ternyata bisa ya lur. Jadi kalau ngelepas stiker pabrikan seperti ini sekiranya susah, itu bisa menggunakan hot gun. Oke lur, ini setelah kita kelupasin semua stikernya, hasilnya seperti ini. Dia meninggalkan lem stiker seperti ini. Coba kita bersihkan menggunakan bensin atau pertalit di sini ya lur. Ini kita siram pertalit lalu kita gosok menggunakan kain, dan ternyata tidak mau hilang bekas stikernya ini. Tidak menyerah, kita coba selain menggunakan bensin, kita tes menggunakan aseton. Karena biasanya saya menggunakan aseton ini untuk menghilangkan bekas stiker. Cuman untuk di bodi motor ini ternyata aseton juga tidak mempan. Nah, ini untuk aseton saja ternyata tidak mempan ya lur. Jadi ya ini nggak tahu mau diapain lagi lur. Kalau sudah aseton nggak mempan seperti ini, coba kita tes pakai cara lain dengan thinner A spesial. Ini udah nggak tahu pakai apa lagi. Coba kita gunakan thinner A spesial ya lur. Mau hilang atau enggak untuk bekas stikernya ini. Jadi kalau untuk menghilangkan bekas stiker seperti ini ya mungkin harus ditanyakan ke tukang stiker ya lur. Biasanya saya pakai aseton itu udah mau hilang, tapi ini coba aseton tadi nggak mau juga. Kemudian dipakai thinner juga malah catnya pada ngelotok. Alhasil ini mau kita ungkep saja, kita kelupasin total sampai cat-catnya. Ngelupasin catnya pakai apa bang? Jadi ini kita ada pertalit 3/4 botol, lalu kita campur dengan thinner. Jadi pertalitnya ini 3/4 botol, kita campur thinner A spesial sampai penuh botolnya ini ya lur. Setelah kita campur, kita tutup lalu kita kocok biar benar-benar tercampur. Kemudian untuk bodi ini akan kita masukkan ke plastik vakum. Jadi ini plastik yang sudah ada penguncinya nantinya. Ini kita masukkan saja ke plastik ini. Kalau di video sebelumnya itu kita menggunakan semacam bak ya lur. Itu link videonya ada di deskripsi. Dan kalau mau lebih irit ya kita gunakan plastik ya lur. Plastik vakum seperti ini. Kemudian kita basahi menggunakan pertalit yang sudah kita campur dengan thinner tadi. Kita guyur sampai benar-benar merata. Kemudian setelah kita guyur merata, ini kita ambil kain buat nutup bodinya itu. Jadi ini kita tutup menggunakan kain bekas sampai tertutup untuk bodinya. Lalu kita siram lagi kainnya ini menggunakan pertalit yang sudah dicampur dengan thinner. Kita siram sampai kainnya basah. Setelah kainnya ini kita siram secara merata, ini akan kita tutup untuk plastiknya ini. Jadi kalau menggunakan plastik vakum
Enak ya lur, ini tinggal kita kunci saja seperti ini sudah menutup. Kemudian ini kita diamkan kurang lebih sekitar setengah jam. Dan setelah kita diamkan kurang lebih sekitar setengah jam, kita buka. Jadi catnya nanti dia akan keriting ya lur, tapi untuk bodi ABS nya tetap akan aman. Oke lur, ini setelah kita buka kita cek terlebih dahulu. Untuk hasil ungkepannya itu seperti ini. Jadi dia catnya juga ikut ngelupas dan bekas stikernya juga ngelupas sekalian ya lur. Daripada pusing mau ngeripen ada bekas stiker yang membandel, alhasil ini kita kelupasin total saja dengan cara kita ungkep. Untuk ungkapnya itu kurang lebih waktunya sekitar setengah sampai 1 jam ya lur, tergantung cuaca. Dan untuk bahan yang tadi kita gunakan yaitu 3/4 botol Pertalite dan 1/4 botol untuk thinner A spesial. Bang, pakai thinner lain boleh, saya kurang tahu ya lur, yang saya pakai itu thinner A spesial. Dan setelah kita ungkep itu seperti ini, catnya bisa kita rontokin menggunakan tangan dengan cara kita usap seperti ini. Dan untuk cara ini biasanya catnya nggak bisa langsung bersih sekaligus ya lur. Ini biasanya kita bersihkan cat yang mau ngelupas terlebih dahulu, kemudian sisanya kita ungkep ulang lagi. Jadi diulang sampai catnya benar-benar bersih. Kemudian untuk bodi ABS nya ini masih aman ya lur, dengan takaran tadi yaitu Pertalite 3/4 botol dan thinner A spesial 1/4 botol. Ini kita ungkep dengan menggunakan plastik vakum. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu ya lur. Daripada pusing menghilangkan bekas stikernya, apalagi ini mau kita repaint, ya kita habiskan saja catnya sekalian. Kemudian ini setelah kita ungkep sekitar 3 kali ya lur sampai lumayan bersih. Ini di bagian pojok-pojokannya ini atau bagian yang susah dijangkau itu tinggal kita bersihkan menggunakan kain yang kita basahi dengan thinner A spesial. Kita basahi kainnya, kemudian kita gosokkan di bagian sudut yang susah dijangkau. Nanti catnya akan bersih. Kurang lebih seperti ini ya lur. Cuman ini kameramennya tidak fokus ke medianya. Tapi untuk caranya seperti itu ya lur, biar benar-benar bersih di bagian pojokan-pojokannya itu menggunakan kain yang dibasahi dengan thinner A spesial lalu kita gosokkan. Dan hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi setelah beres ini akan kita amplas. Untuk amplasnya kita gunakan grit 400. Kita akan amplas sampai rata dan sambil membersihkan sisa-sisa cat yang masih tertinggal. Kemudian setelah beres pengamplasan hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah bersih untuk cat dan bekas stikernya ya lur. Ini lur untuk bodi ABS nya masih aman, tidak keriput, dan ini sudah siap untuk kita akan cat. Oke lur, untuk pengecatan kita akan gunakan cat Diton Premium. Kita mulai dari 9120 Primer Grey atau epoxy. Jadi kita akan cek dengan epoxy ini apakah bodi ABS nya itu keriput atau enggak. Karena di sini hitungannya sudah enggak ada catnya atau istilahnya ini bodi ABS mentah seperti ini penyemprotan epoxy atau primer grey-nya akan kita semprot 2 lapis langsung jadi atau istilahnya langsung tebal ya lur. Yang penting jangan sampai meler. Kita berani semprot langsung jadi seperti ini karena ya nggak akan keriting ya lur, bawahnya itu nggak ada cat. Jadi kita epoxy langsung jadi saja biar cepat. Hasilnya kurang lebih seperti ini.
Jadi bodi ABS nya masih aman ya lur, setelah kita remover catnya tadi dengan cara diungkep. Dan untuk caranya, kalau sudah nyerah menghilangkan bekas stiker ya kita kelupasin total saja ya lur. Tapi mungkin ada teman-teman dari tukang stiker yang tahu jawabannya, bisa dibocorin ya lur. Besok biar kita coba untuk ramuan penghilang bekas stikernya. Karena biasanya ada obat khusus untuk menghilangkan bekas stripping seperti tadi. Cuman karena di sini mau kita repaint ya, ini kita kelupasin total saja ya lur. Caranya kurang lebih seperti tadi. Oke lur, jadi ini kita epoksi atau primer grey terlebih dahulu secara merata. Dan ini penyemprotannya sore hari hampir menjelang malam, hasilnya kurang lebih seperti ini. Karena ini juga sudah mau malam, ini untuk pengamplasannya kita lanjut di pagi harinya ya lur. Hasil penyemprotan primer grey atau epoksinya seperti ini. Untuk bodinya aman, tidak keriput. Ini akan kita keringkan terlebih dahulu. Ini kita keringkan semalam karena nyemprotnya di sore hari menjelang malam. Dan ini di pagi harinya mau kita amplas dengan grit 800. Untuk pengamplasan di sini kita amplas secara layang dan merata untuk menghaluskan permukaan dari penyemprotan primer grey-nya. Kemudian untuk bagian yang lecet ini kita juga amplas karena nanti akan kita dempul terlebih dahulu. Oke lur, kita amplas-amplas terlebih dahulu secara merata dengan grit 800. Setelah beres pengamplasan, ini bisa kita bersihkan lalu kita keringkan. Kemudian akan kita lakukan pendempulan di bagian bodi yang ada baret dalamnya. Jadi untuk dempul itu sebelum pendempulan harus di primer grey atau epoksi terlebih dahulu ya lur. Kemudian setelah diepoksi, diamplas, baru didempul. Kemudian setelah dempulnya kering itu bisa diamplas untuk meratakannya. Untuk pengamplasan saya sarankan pendempulan itu dengan amplas kering saja. Kemudian setelah kita amplas rata, semisal bekas baretannya sudah tidak terlihat atau sudah rata, ini untuk bagian yang kita amplas itu kita semprot primer grey atau epoksi lagi sampai tertutup bagian dempulnya ini. Kemudian setelah beres semuanya baru bisa lanjut ke pewarnaan. Ini kita akan gunakan warna seri HC9904 bintang 4 Gauntlet Grey dari Diton Premium. Jadi untuk warna Gauntlet Grey ini menurut saya mirip dengan warna originalnya tadi. Mirip ya lur, bukan berarti sama. Untuk penyemprotan warna Gauntlet Grey ini kita semprot 2 lapis. Lapis pertama kita semprot tipis terlebih dahulu secara merata. Kemudian setelah kita semprot satu lapis tipis merata seperti ini, kita jeda sekitar 5-10 menit. Lalu kita semprot lagi sampai warnanya itu benar-benar menutup. Dan untuk warna Gauntlet Grey ini warnanya lumayan cepat nutup ya lur. Ini lapis kedua tinggal kita sawur-sawur saja, warnanya sudah menutup rapat seperti ini. Hasil warnanya kurang lebih seperti ini untuk warna Gauntlet Grey. Nah oke guys, jadi ini kita percepat saja ya lur. Untuk penyemprotan warna Gauntlet Grey-nya kita semprot 2 lapis, satu lapis tipis merata, jeda 5-10 menit, lalu kita semprot tipis lagi sampai warnanya benar-benar menutup. Hasil warna Gauntlet Grey itu kurang lebih seperti ini. Ini kita penyemprotannya juga di malam hari ya lur. Jadi untuk warnanya kalau di dalam ruangan kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah kita keringkan sehari, hasil warnanya itu kalau siang seperti ini ya lur. Dan ini untuk warna Gauntlet Grey satu kaleng dapat
bodi segini banyak, bodi belakang, sayap depan, dasi, dan juga behel belakang untuk satu kaleng gauntlet grey di tone premium ini cukup untuk satu set bodi ini. Tapi satu kaleng habis ya lur. Mungkin kalau masih yang pemula nyemprotnya masih boros, kemungkinan habisnya bisa satu kaleng lebih ya lur. Tapi untuk warna gauntlet grey ini lumayan cepat nutup. Dan untuk finishingnya kita akan pisah videonya karena sambil kita akan mereview Diton Platinum 2K. Ini Clear View 2K, serinya sudah HS ini lur. Kemasannya 300 ml. Nantikan di video berikutnya kita akan clear body ini menggunakan Clear 2K dari Diton Premium. Jadi untuk videonya cukup sampai di sini. Besok kita lanjut lagi sambil review Clear 2K Diton Premium. Oke lur, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini. Di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.